Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah sempurna, sampai hari itu datang dan menghancurkan segalanya. Pipa air di apartemenku bocor hebat, banjir kecil terjadi di kamar mandi, dan aku, seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang hidup sendirian di tengah hiruk-pikuk Jakarta Selatan, panik luar biasa. Aku menelepon tukang ledeng darurat, dan tak kusangka, dia yang datang akan mengubah segalanya. Namanya Ricky. Pria berusia sekitar 30 tahun, berkulit sawo matang khas anak Jakarta asli, dengan senyum yang hangat dan mata yang dalam seperti sumur tua di kampung halaman. Dia datang membawa kotak peralatan, mengenakan kaos oblong sederhana yang menempel di tubuhnya yang kekar karena pekerjaan berat sehari-hari. "Selamat siang, Mas." "Bocornya di mana?" tanyanya dengan suara lembut, tapi ada nada tegas yang membuatku langsung merasa aman. Aku menunjukkan kamar mandi yang basah kuyup. Saat dia bekerja, membungkuk memperbaiki pipa di bawah wastafel, aku tak bisa berhenti memperhatikannya. Otot lengannya menegang, keringat menetes di dahinya di bawah cahaya lampu yang terang. Jakarta di luar jendela apartemenku ramai seperti biasa, klakson mobil, suara motor berlalu lalang, angin panas yang membawa aroma gorengan dari pedagang kaki lima di bawah. Tapi di dalam sini, waktu seperti berhenti. Kami mulai mengobrol. Aku cerita tentang pekerjaanku yang monoton, deadline yang menumpuk di kantor dekat Sudirman. Dia tertawa pelan, "Saya sih biasa saja, Mas Ardi. Tiap hari keliling Jakarta, dari rumah mewah ke kontrakan kecil. Tapi yang penting bisa bantu orang." Namaku Ardi dan saat itu aku baru sadar betapa kesepiannya hidupku. Sudah bertahun-tahun aku menyembunyikan rahasiaku bahwa aku tertarik pada pria. Di masyarakat Indonesia yang masih keras terhadap hal seperti ini, aku memilih diam, fokus pada karir. Ricky selesai memperbaiki pipa lebih cepat dari yang kukira. "Sudah beres, Mas. Coba dicek." Air mengalir lancar lagi. Aku membayarnya, tapi entah kenapa aku menawarkan segelas teh hangat. "Istirahat dulu, panas banget di luar." Dia ragu sebentar, tapi akhirnya menerima. Kami duduk di ruang tamu kecilku, menghadap jendela yang menunjukkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta yang berkilau di bawah matahari sore. Obrolan mengalir. Dia cerita tentang keluarganya di pinggiran Jakarta, ayahnya yang sudah pensiun, adiknya yang masih kuliah. "Hidup di Jakarta ini keras, Mas. Harus kuat," katanya sambil menatapku lama. Ada sesuatu di matanya yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku takut, tapi juga excited. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang melihatku sebenarnya. Saat dia pamit, tangannya menyentuh bahuku sebentar. "Kalau ada bocor lagi, telepon saya ya. Nomornya sudah ada di kwitansi." Malam itu aku tak bisa tidur. Jakarta di luar gelap, lampu-lampu kota menyala seperti bintang jatuh, tapi pikiranku penuh dengan wajah Ricky. Beberapa hari kemudian, aku sengaja membuat alasan. "Pipa dapur," katanya berisik. Aku telepon dia lagi. Dia datang dengan senyum yang sama. Kali ini, kami lebih lama mengobrol. Aku cerita tentang masa kecilku di Bandung, bagaimana pindah ke Jakarta untuk cari kerja, tapi merasa kesepian di tengah keramaian. "Jakarta ini besar, tapi kadang bikin orang kecil hati," kataku. Dia mengangguk. "Saya paham, Mas. Saya juga pernah merasa begitu." Saat dia bekerja, aku berdiri dekat, mencium aroma sabun murah yang bercampur keringatnya. Ada getar aneh di udara. Saat selesai, aku tawarkan makan malam sederhana, nasi goreng yang kubuat sendiri. Dia menerima. Malam itu, kami makan sambil cerita panjang. Dia bilang dia belum menikah, fokus kerja untuk bantu keluarga. Aku hampir saja mengaku, tapi takut. Tapi saat dia pamit, tangannya memegang tanganku lebih lama. "Terima kasih, Mas Ardi. Jarang ada yang baik seperti ini." Setelah itu, kami sering bertemu.
Bukan karena pipa bocor lagi, tapi karena aku mengajaknya minum kopi di warung dekat apartemen. Jakarta dengan hujannya yang tiba-tiba, banjir kecil di jalan, tapi kami berlindung di bawah atap, tertawa bersama. Ricky membuatku merasa hidup lagi. Tapi aku tak tahu bahwa di balik senyumnya, ada rahasia yang lebih dalam. Rahasia yang akan membuat semuanya rumit. Hubungan kami berkembang pelan, seperti hujan gerimis di Jakarta yang lama-lama membasahi segalanya. Ricky sering datang ke apartemenku bukan sebagai tukang ledeng lagi, tapi sebagai teman. Kami nonton film di laptop, makan mie instan sambil cerita tentang hari kami. Dia kerja keliling kota, dari rumah-rumah elite di Pondok Indah sampai kos-kosan di Tebet. Jakarta ini seperti monster besar, Mas. Makan orang tapi juga kasih makan, katanya suatu malam. Aku semakin jatuh cinta. Tatapannya, caranya tertawa lepas saat aku bercanda, tangannya yang kasar tapi lembut saat menyentuh bahuku. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, banjir kecil membuat jalan macet total, dia terlambat datang. Aku khawatir, telepon berkali-kali. Saat dia tiba, basah kuyup, aku peluk dia tanpa pikir panjang. Ma telat, Mas. Banjir di mana-mana. Pelukan itu berlangsung lama. Aku merasakan detak jantungnya cepat. Saat kami lepas, matanya menatapku dalam. Mas Ardi. Aku juga merasa sama, bisiknya. Itu pengakuan pertama. Kami berciuman di bawah suara hujan yang deras, seperti ilmu romantis yang tak pernah kukira akan kujalani. Setelah itu, kami bersama lebih sering. Ricky cerita tentang masa lalunya. Dia pernah punya pacar perempuan, tapi tak pernah bahagia. Aku tahu sejak remaja, Mas. Tapi di keluarga kami, di masyarakat, mana bisa bilang. Aku paham. Aku juga sama. Di Indonesia, cinta seperti ini masih tabu, dianggap dosa oleh banyak orang, dikecam di masjid-masjid dan obrolan warung kopi. Tapi bersama Ricky aku merasa bebas. Kami jalan-jalan diam-diam di Taman Suropati saat malam, pegangan tangan di kegelapan. Atau makan sate di pinggir jalan, pura-pura hanya teman. Jakarta yang ramai jadi tempat persembunyian kami. Lampu-lampu neon, keramaian orang, membuat kami tak terlalu mencolok. Cinta kami dalam, penuh kelembutan. Ricky selalu perhatian bawa makanan saat aku lembur kerja. Aku bantu dia beli peralatan baru untuk pekerjaannya. Kami mimpi tentang masa depan, mungkin pindah ke kota lain yang lebih terbuka, atau tetap di Jakarta tapi hati-hati. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga Ricky mendesak dia menikah. Ibunya sakit, ingin lihat cucu. Aku takut kecewakan mereka, Mas, katanya suatu malam, air matanya jatuh. Aku peluk dia erat. Kita hadapi bersama. Aku juga punya teman dekat, Rina, yang tahu rahasiaku. Dia dukung tapi ingatkan hati-hati, Di Jakarta ini, gosip cepat nyebar. Tapi aku bahagia, tak peduli. Suatu hari, Ricky cerita tentang masa lalunya yang lebih gelap. Dia pernah dekat dengan pria lain, tapi dikhianati. Dia janji selamanya, tapi akhirnya nikah sama perempuan karena tekanan keluarga. Aku janji tak akan begitu. Hubungan kami semakin intens. Malam-malam kami habiskan bersama, berbagi cerita jiwa. Ricky bilang, kau yang memperbaiki hatiku, Mas. Bukan pipa saja. Aku tersenyum, tapi dalam hati takut kehilangan. Jakarta terus berdenyut di sekitar kami, pagi yang macet, siang yang panas, malam yang penuh lampu. Tapi di apartemen kecilku, kami punya dunia sendiri. Tapi aku tak tahu bahwa badai besar akan datang. Konflik semakin nyata saat keluarga Ricky mengatur perjodohan. Seorang gadis dari kampung halaman, anak teman ayahnya. Mereka bilang sudah waktunya, Mas. Aku tak bisa tolak langsung, katanya dengan suara gemetar. Kami bertengkar pertama kali. Aku marah, kau pilih mereka atau aku.
Dia menangis. Aku cinta kau, Ardi. Tapi keluarga. Di sini, di Indonesia, anak laki-laki harus nikah, punya anak. Aku paham, tapi sakit. Malam itu, dia pergi dan aku sendirian di apartemen mendengar suara Jakarta yang tak pernah diam. Beberapa hari kami tak bertemu. Aku kerja seperti ombie, deadline menumpuk, tapi pikiran penuh Ricky. Rina hibur aku, kasih waktu, Di. Cinta seperti ini butuh perjuangan. Akhirnya, Ricky datang lagi. Aku tolak perjodohan itu. Bilang belum siap. Kami baikan, pelukan lebih erat. Tapi tekanan tak hilang. Kemudian muncul sosok baru, Andi, teman lama Ricky dari kampung. Andi pindah ke Jakarta, kerja di bengkel dekat rumah Ricky. Dia sering datang ke apartemen saat Ricky ada. Awalnya aku tak curiga. Andi ramah, cerita lucu tentang masa kecil mereka. Tapi lambat laun aku lihat tatapan Andi ke Ricky beda. Panjang, penuh arti. Ricky bilang Andi tahu rahasianya sejak dulu dan pernah dekat. Tapi sudah lalu, Mas. Sekarang aku sama kau. Aku cemburu, tapi percaya. Sampai suatu hari, aku pulang lebih awal dan lihat mereka berdua di taman bawah apartemen, duduk dekat, Andi pegang tangan Ricky. Aku syok, langsung konfrontasi. Itu cuma teman curhat, bela Ricky. Tapi aku tak percaya lagi. Pengkhianatan terasa. Kami bertengkar hebat. Kau bohongi aku, teriakku. Dia menangis, Andi lagi susah, Mas. Aku cuma bantu. Tapi aku lihat pesan-pesan di ponselnya, Andi bilang rindu masa lalu mereka. Hati aku hancur. Aku usir Ricky. Malam itu, Jakarta hujan deras lagi, seperti air mata langit. Aku nangis sendirian, merasa bodoh jatuh cinta pada sesuatu yang tak mungkin. Ricky telepon berkali-kali, minta maaf. Tapi aku blokir. Aku coba lupakan, keluar dengan Rina, tapi tak sama. Tapi rahasia lebih dalam terungkap. Andi ternyata sengaja dekati Ricky lagi, karena dulu dia yang dikhianati Ricky saat Ricky takut akui cinta mereka. Drama semakin kacau. Ricky cerita semuanya saat akhirnya kami bertemu di warung kopi pinggir jalan, di tengah kemacetan Jakarta malam. Aku takut, Mas. Dulu aku tinggalkan Andi karena keluarga. Sekarang aku tak mau ulangi kesalahan itu dengan kau. Tapi pengkhianatan Andi nyata, dia sebarkan gosip ke keluarga Ricky, bilang Ricky punya hubungan tak wajar. Keluarga Ricky marah besar. Ibunya sakit parah karena syok. Ricky dipaksa pulang kampung. Aku takut kehilangan dia selamanya. Krisis mencapai puncak saat Ricky hilang kontak beberapa hari. Aku panik, cari ke rumah kontrakannya di pinggiran Jakarta. Ternyata keluarganya bawa dia pulang ke kampung di Jawa Tengah. Dia harus nikah, biar sembuh dari penyimpangan, kata saudaranya saat aku telepon. Aku hancur. Cinta kami seperti mimpi buruk. Di Jakarta yang terus bergerak, aku merasa terhenti. Kerja tak fokus, teman khawatir. Rina dorong aku lawan Di. Kalau cinta sejati, perjuangkan. Aku putuskan ke kampung Ricky. Perjalanan kereta panjang melewati sawah hijau yang kontras dengan beton Jakarta. Sampai di sana, desa kecil, masjid ramai, orang-orang saling kenal. Aku cari rumah Ricky. Saat ketemu, dia syok lihat aku. Mas Ardi. Kenapa datang? Kami bicara diam-diam di belakang rumah. Dia cerita tekanan keluarga berat. Ayahnya marah, bilang kalau tak nikah, dia bukan anak lagi. Ibunya nangis tiap hari. Aku cinta kau, tapi aku tak bisa lukai mereka, katanya. Air mataku jatuh. Kita bisa cari jalan. Pindah jauh, mulai baru. Tapi Andi muncul lagi. Ternyata Andi ikut ke kampung pura-pura bantu, tapi sebenarnya mau ambil Ricky kembali. Dia milikku dulu, katanya saat aku konfrontasi.
Pengkhianatan terungkap, Andi yang sebarkan oto-oto lama mereka ke keluarga, sengaja rusak hubungan kami. Ricky marah besar pada Andi. Kau sudah gila. Kau hancurkan hidupku. Pertengkaran hebat. Keluarga Ricky tahu semuanya. Malam itu rumah ramai, tetangga datang, gosip menyebar. Ricky dipukul ayahnya. Kau malu-maluin keluarga. Aku ingin lindungi, tapi tak bisa. Ricky lari, telepon aku, tolong jemput, Mas. Aku bawa dia kembali ke Jakarta malam itu juga. Kami diam di kereta, pegangan tangan erat. Di apartemen dia nangis di pelukanku. Aku pilih kau. Biar keluarga benci, aku tak bisa bohong lagi. Tapi luka dalam. Ibunya sakit parah karena berita itu. Ricky bolak-balik kampung Jakarta, coba baikan keluarga. Tapi sulit. Kami semakin dekat, saling dukung. Cinta kami diuji api, tapi semakin kuat. Jakarta jadi saksi perjuangan kami, hujan, banjir, macet, tapi kami bertahan. Perjuangan berlanjut berbulan-bulan. Ricky putus hubungan dengan keluarga sementara, tinggal denganku di apartemen kecil. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Dia lanjut kerja tukang ledeng, aku desain dari rumah. Tapi rasa bersalah Ricky pada ibunya besar. Ibunya semakin sakit, dokter bilang stres berat. Aku harus pulang, Mas. Minimal lihat dia, katanya. Aku ingin, tapi takut. Saat di kampung, keluarga desak lagi nikah. Andi masih di sana, coba pengaruh. Ricky tolak tegas. Aku sudah pilih jalan hidupku. Tapi tragedi terjadi, ibunya meninggal mendadak. Ricky hancur. Ini salahku. Aku dukung dia sepenuhnya. Kami ke pemakaman. Keluarga salahkan Ricky, usir dia. Malam itu, Ricky depresi berat. Mungkin aku salah, Mas. Mungkin cinta kita dosa. Aku peluk erat. Tidak. Cinta tak pernah salah. Kita manusia, punya hak bahagia. Kami bicara panjang malam. Aku cerita rahasiaku sendiri, bagaimana aku pernah hampir bunuh diri karena sembunyikan diri. Pelan-pelan, Ricky bangkit. Kami cari dukungan diam-diam, komunitas kecil di Jakarta yang paham isu seperti kami. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Ricky bilang, kau yang selamatkan aku, Ardi. Lebih dari pipa, kau perbaiki jiwaku. Tapi Andi tak berhenti. Dia sebarkan gosip di Jakarta ke teman-teman Ricky. Ricky hampir kehilangan kerja. Kami hadapi bersama. Ricky konfrontasi Andi terakhir. Cukup. Kau hancurkan cukup. Andi akhirnya menyerah, pindah kota. Tekanan dari masyarakat masih ada, tatapan aneh, komentar sinis. Tapi kami kuat. Ricky mulai baikan dengan adiknya yang diam-diam dukung. Jakarta dengan segala kekerasannya juga punya tempat aman bagi kami. Akhirnya setelah badai panjang, kedamaian datang pelan. Ricky dapat kerja tetap di perusahaan plumbing besar, aku promosi di kantor. Kami pindah apartemen lebih besar, masih di Jakarta Selatan dekat taman. Keluarga Ricky pelan-pelan terima, terutama adiknya yang sering datang. Ayahnya masih diam, tapi tak lagi marah. Kami hidup bahagia, meski sembunyi-sembunyi. Jalan tangan di malam sepi, makan di warung Aurit, nonton sunset dari balkon. Cinta kami ajarkan banyak, bahwa di tengah masyarakat yang keras, cinta sejati bisa bertahan dengan keberanian dan pengertian. Ricky bilang suatu hari, aku tak menyesal pilih kau. Meski kehilangan banyak, aku dapat segalanya. Aku jawab, kau yang memperbaiki hatiku yang bocor. Jakarta terus ramai di sekitar kami, macet, hujan, orang-orang berlalu lalang. Tapi di hati kami ada kedamaian. Kami tak nikah resmi, tapi komitmen kami abadi. Di Indonesia yang masih belajar terima keragaman, kami jadi bagian kecil dari perubahan.
Cinta seperti ini meski sulit, layak diperjuangkan. Karena pada akhirnya, manusia butuh dicintai apa adanya. Dan aku, yang pernah pikir hidup sempurna tanpa cinta sejati, sekarang tahu, Ricky lah yang bikin semuanya bermakna.